Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi mengenai mengelola kualitas TQM dan Six Sigma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa Salsabil dan ini rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang TQM. Hai, perkenalkan, nama saya Amelia Risma Pusira. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang mata kuliah manajemen operasi dan produksi. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Terdapat dua pendekatan yang sangat penting dalam manajemen kualitas di dalam organisasi. Dua pendekatan ini yaitu Total Quality Management dan Six Sigma. Kedua konsep ini berfokus pada peningkatan kualitas secara keseluruhan untuk mencapai kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta pencapaian tujuan bisnis yang optimal. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai TQM. Pengertian TQM. TQM adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum atau public service dan pembangunan masyarakat atau community development. Adapun menurut Edward Salis 2022, TQM adalah sistem manajemen yang menjadikan kualitas sebagai strategi bisnis untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Tujuannya adalah agar pelanggan puas dengan barang dan jasa yang diberikan tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya, manfaat TQM. Di sini ada 3 manfaat TQM. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk atau jasa, seperti fokus pada kualitas, inovasi berkelanjutan, dan pengurangan cacat. Manfaat yang kedua adalah efisiensi operasional. TQM mengedepankan perbaikan proses secara terus-menerus, membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta kesalahan dalam operasional. Dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, TQM dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasional yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Lalu manfaat yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Dengan fokus pada kualitas produk dan layanan, TQM berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi loyal dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dan penerapan TQM membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena produk yang ditawarkan selalu sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, ada tujuan TQM. TQM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami secara mendalam kebutuhan pelanggan dan kemudian mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kualitas bukan hanya tanggung jawab departemen tertentu, tetapi semua orang dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik TQM. Karakteristik TQM di sini ada 10, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, metode pada TQM. Pengendalian kualitas harus dilakukan memenuhi proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan siklus PDCA, yaitu merupakan suatu proses pemecahan masalah 4 langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Maksud dari PDCA, P itu plan atau rencana-rencana, D itu do atau pada tahap ini organisasi melakukan apa yang direncanakan, C itu check, organisasi memeriksa persyaratan dari pelanggan memenuhi atau tidaknya, dan yang A itu action atau organisasi menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Six Sigma. Pengertian Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, memberi dukungan, dan memaksimalkan proses usaha yang berfokus pada pemahaman akan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan fakta, data, dan analisis statistik serta terus-menerus memperhatikan pengaturan, perbaikan, dan mengkaji ulang proses usaha. Manfaat Six Sigma. Yang pertama, menghasilkan sukses berkelanjutan. Yang kedua, mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang.
Yang ketiga, memperkuat nilai pada pelanggan. Yang keempat, mempercepat tingkat perbaikan. Yang kelima, mempromosikan pembelajaran dan cross-pollination. Yang keenam, melakukan perubahan strategis. Selanjutnya ada tujuan Six Sigma. Tujuan Six Sigma yaitu untuk memperbaiki proses produksi dan mengurangi cacat produk. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan, memperbaiki kondisi keuangan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi melalui proses yang lebih efisien. Karakteristik Six Sigma. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, berbasis data dan fakta. Yang ketiga, pendekatan sistematis dan terstruktur. Yang keempat, pengurangan variasi dan cacat. Yang kelima, pengukuran berbasis statistik. Yang keenam, berbasis proyek. Yang ketujuh, keterlibatan kepemimpinan. Yang kedelapan, perbaikan berkelanjutan. Yang kesembilan, orientasi nilai tambah. Yang kesepuluh, pengembangan karyawan. Selanjutnya ada metode pada Six Sigma. Metode Six Sigma atau metode DMAIC merupakan metode peningkatan kinerja proses yang didasarkan atas data yang terkumpul. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Maksud dari DMAIC yaitu yang pertama define atau menentukan, menetapkan sistem, menangkap suara pelanggan serta keinginan pelanggan, dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai secara spesifik. Yang kedua, measure atau mengukur, melakukan pengukuran kinerja pada proses yang sedang berlangsung dan mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, ada analyze atau menganalisis, melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan dan mencari hubungan antar data tersebut untuk menemukan defek yang terjadi. Yang keempat, improve atau memperbaiki, melakukan optimalisasi proses existing berdasarkan hasil analisis data. Yang terakhir, control atau mengendalikan, melakukan pengendalian pada proses yang telah dioptimalisasi untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Nah, adapun contoh soal Total Quality Management atau TQM. Soalnya itu, sebuah perusahaan logistik internasional, PT Transglobal Logistik, menghadapi penurunan kepuasan pelanggan karena keterlambatan pengiriman barang. Berdasarkan survei, 30% pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman lebih dari 2 hari dari jadwal yang dijanjikan. Bagaimana perusahaan menanggapi keluhan pelanggan tersebut dengan menggunakan TQM? Jawabannya adalah, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah TQM berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Perusahaan dapat melakukan survei untuk memahami kebutuhan pelanggan. Perusahaan menemukan bahwa transparansi status pengiriman dan ketepatan waktu adalah prioritas utama. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Seluruh karyawan, dari manajemen hingga operator gudang, harus dilibatkan dalam inisiatif peningkatan kualitas. Tim ini dibentuk untuk mengidentifikasi masalah operasional. Dan yang ketiga, ada perbaikan berkelanjutan. Menyediakan pelatihan bagi staf pengiriman untuk meningkatkan efisiensi, menggunakan teknologi pelacakan barang real-time untuk meningkatkan transparansi, dan mengatur ulang jadwal pengiriman untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan. Setelah perusahaan melakukan langkah-langkah TQM tersebut, hasilnya setelah 6 bulan implementasi, tingkat keterlambatan pengiriman turun dari 30% menjadi 10%, dan kepuasan pelanggan meningkat sebesar 25%. Contoh soal Six Sigma. PT Elektratek memproduksi perangkat elektronik dan mengalami tingkat cacat produksi sebesar 5%, yang menyebabkan biaya tambahan dan waktu perbaikan yang tinggi. Bagaimana perusahaan mengatasi masalah tersebut dengan metode Six Sigma atau metode DMAIC? Jawabannya, penerapan Six Sigma atau DMAIC yang dapat dilakukan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, define atau menentukan. Perusahaan dapat membentuk tim Six Sigma untuk menangani masalah ini. Yang kedua, ada measure atau mengukur. Perusahaan mengukur tingkat cacat dalam setiap tahap produksi atau menggunakan data historis untuk menghitung defects per million opportunities atau DPMO. Yang ketiga, ada analyze atau menganalisis. Perusahaan dapat mengidentifikasi atau menganalisis akar penyebab masalah utama cacat produksi.
Yang keempat ada improve atau memperbaiki. Perusahaan dapat memberikan pelatihan ulang kepada operator untuk meningkatkan keterampilan dalam proses perakitan dan soldering. Yang terakhir ada control atau mengendalikan. Perusahaan dapat membuat standar operasional prosedur atau SOP yang diperbarui berdasarkan perbaikan. Setelah implementasi langkah-langkah di atas, tingkat cacat menurun dari 5% menjadi 1%, sehingga menghemat biaya produksi sebesar 15%. Jadi kesimpulannya adalah Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma adalah dua pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi dalam organisasi. TQM menekankan pada keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam upaya perbaikan kualitas berkelanjutan. Sedangkan Six Sigma mengadopsi pendekatan berbasis data dan alat statistik untuk mengurangi variasi dan cacat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 12 ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.